Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan review Wuling Alphest tipe EX. Nah, Wuling Alphest tipe EX ini merupakan varian terbaru dari Wuling, dan ini merupakan tipe tertingginya. Nah, bentuk kuncinya seperti ini ya. Dia sudah keyless, dan ini bentuk kunci terbaru dari Wuling Alphest. Nah, di bagian depan dia lampu utama proyektor LED, begitu juga lampu jauh, dan di sini sebagai lampu sen. Dan di sini dia ada welcome light pertama, kemudian lampu sen dan lampu senja. Nah, di bagian bawah dia ada fog lamp. Nah, ini di bagian depan dia logonya berwarna silver ya. Nah, dia ada krom-kromnya gitu, krom-kromnya. Kemudian kita lihat bagian mesin. Nah, kita lihat di bagian mesin ya. Nah, ini dia punya mesin 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dan torsi 143 Nm. Dia tanpa turbo ya. Ini sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD tentunya. Ini bagian ini ya, minyak rem dan sebagainya. Dan dia sudah ada peredam. Nah, ini kamsinya lumayan berat juga ya. Nah, kita lihat ke bagian samping. Bagian samping dia punya profil ban 205 60 ring 16 dan tentunya sudah cakram ya. Nah, ini desain velgnya seperti ini. Kemudian di samping juga untuk jendela dia sudah auto lipat ketika pintu dikunci dan auto buka ketika kita buka kuncinya. Nah, ini karena dia sudah keyless, dan ini juga dia bagian keylessnya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, kemudian ini untuk power window semuanya auto up dan auto down. Nah, di sini juga kunci karena dia sudah keyless, dia bisa juga untuk menurunkan semua jendela dari remote-nya. Ditahan seperti ini. Nah, dia akan membuka semua jendela. Kemudian di bagian samping jendelanya sudah auto lipat ketika buka kunci atau kita pada saat kita mengunci. Nah, dia auto lipat ya. Dan kita juga bisa untuk menurunkan jendela dari remote. Nah, seperti ini kita tahan buka kunci lebih kurang 5 detik. Nah, dia akan menurunkan semua jendela seperti itu. Nah, kemudian untuk keylessnya di sini dia sebelah kanan aja, sebelah kanan. Kemudian ini bagian power window, untuk semua pintu itu sudah auto ya. Dan ini untuk tombol buka tutup kunci, untuk pengunci jendela. Ini untuk tampilan dashboardnya ya, door trim pintunya. Di sini soft touch panel. Kemudian di sini black piano. Ini pengaturan pengaturan kaca spion, stability control, pengaturan ketinggian lampu. Ini untuk buka kap, untuk buka tangki minyak, untuk buka kap mesin. Dia matic ya. Kalau untuk yang varian yang EX ini, dia ada pengaturan ketinggian jok juga. Pengaturan ketinggian jok ini cuma ada di tipe EX. Nah, ini untuk rebat tegaknya, dia sudah jok kulit dengan motif seperti ini. Kemudian kita lihat bagian dashboardnya ya, bagian MID-nya. Nah, ini kalau tampilannya dia udah individual door warning juga. Jadi ada ini. Nah, itu. Nah, kemudian ini saklar lampu jauh, lampu dekat. Kemudian ada fog lampnya untuk untuk spion, untuk sen, Kemudian untuk wiper sebelah kiri. Ini untuk pengaturan tombol di setir ya. Ini untuk audio sebelah kanan, untuk next dan preview. Kemudian tampilan MID seperti ini. Nah, itu dia berganti-ganti ya. Atau trip A, trip B, current speed, sisa bensin,
tekanan ban. Nah itu. Nah ini untuk pengaturan audio untuk volume. Kemudian di sini untuk pengaktifkan fitur ADAS-nya, ini Traffic Jam Assistant, ini untuk Adaptive Cruise Control, ini untuk mengatur jarak. Nah ini untuk menambah kecepatan dan lain sebagainya, menambah kecepatan pada saat Adaptive Cruise-nya bekerja. Ini untuk tombol voice command. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah seperti itu. Dia sudah dilengkapi juga dengan sunroof. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, selain untuk sunroof juga bisa untuk audio juga ya, atau kita bisa bilang, "Halo Wuling, Halo. saya kepanasan." Oke, menurunkan suhu 1 level. Nah, kurang seperti itu. "Halo Wuling, Halo. atur kipas level 1." Oke, mengatur kecepatan AC ke level 1. Nah, ini untuk suhu dinginnya ya. Atau kita juga bisa atur dari sini ya, untuk ini untuk kipas naik turun, ini untuk dinginnya, ini untuk modenya mau ke badan, ke kaki, atau ke badan aja, ke kaki aja, atau ke kaca depan juga, atau ke kaki. Kemudian ini untuk AC Max kalau misalnya terlalu panas. Ini untuk hazardnya di sini ya, tombol hazardnya. Dan ini kalau kita simulasikan, nah dia ada lampunya juga, jadi kalau malam tetap kelihatan. Ini untuk defogger, ini untuk sirkulasi AC di luar atau di dalam. Kemudian ini untuk pengaturan suhu ya, seperti itu. Nah kemudian di di head unitnya ini juga bisa untuk pertama untuk pengaturan AC tadi, ada mode juga, misalnya "Halo Wuling, Halo. mode langit." Oke, atur ke mode. Dia akan membuka sunroofnya. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa untuk pengaturan telepon. Kalau misalnya handphone kita udah terhubung, jadi kita bisa cukup menyebutkan nomornya saja. Kemudian bisa juga untuk musik. Nah, musik bisa USB, Bluetooth, atau melalui online nanti, karena ini sudah ada IOV-nya. Kemudian radio. Nah, radio kita bisa pilih channelnya, atau untuk menaikkan turunkan volume seperti ini, tinggal digeser. Kemudian selanjutnya untuk navigasi, ini sudah include navigasi bawaan ya. Dia sifatnya online. Seperti itu. Kita bisa tentukan kita mau arah kemana nanti. Ini untuk pengaturan di sini. Ini untuk pengaturan sistem ini ya, untuk audio, Bluetooth, kemudian WiFi. Jadi kita bisa atur musik online. Nanti tinggal koneksikan ke WiFi. Kemudian tampilannya mode cerahnya otomatis atau bagaimana, mode siang dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan bahasa di sini bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian efek suara ini untuk pengaturan volume ya, volume multimedia, respon dari voice command-nya tadi, kemudian juga untuk volume navigasinya, kemudian suara tombol di layar, atau kita bisa mengatur di sini equalizer-nya. Nah, ini di sini kita bisa atur equalizer-nya. Kemudian pengaturan bidang suaranya mau di tengah, di bagian driver aja, dan lain sebagainya. Ini untuk pengaturan deteksi voice command ya. Jadi di sini kita bisa atur hanya pengemudi saja atau sekaligus dengan penumpangnya juga. Ini untuk mirroring dari handphone Android atau iPhone. Nah, jadi nanti kita bisa mirroring secara wireless. Kemudian sistem, nah ini informasi pemilik mobil dan lain sebagainya. Kita bisa juga rubah panggilan pemilik mobilnya di sini ya. Nah, kemudian kode QR nanti untuk aplikasi My Wuling Plus-nya. Kemudian di sini ada kontrol kendaraan. Pertama fungsinya untuk pengaturan ADAS. Jadi dia sudah dilengkapi dengan ADAS, di mana dia dilengkapi dengan kamera yang ada di balik setir, di balik kaca spion tengah ini.
Nah, dia nanti pakai sistem kameranya. Nah, di sini ada namanya forward collision warning, automatic emergency braking, kemudian tingkat sensitivitasnya, kemudian juga ada untuk pengaturan lane departure warning, tingkat kepekaannya mau tinggi, rendah atau rendah. Nah, ini juga nanti karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS, dia nanti bisa menggerakkan setir jika ini kita aktifkan, jika fitur ADAS-nya sudah aktif. Nah, kemudian ini untuk pengaturan jendela, untuk buka turunkan jendela dari remote, kemudian kontrol untuk aktifkan jendela, untuk turunkan tadi seperti yang kita coba tadi, atau misalnya kita lupa, kita bisa aktifkan ini kalau misalnya kita lupa untuk menaikkan jendela jika kita sudah meninggalkan mobil, nanti dia akan otomatis tertutup. Kemudian ini untuk kunci pintu seperti biasa, untuk apakah semua pintu, apakah pengemudi aja, terus juga kalau kita matikan mesin, apakah cuma pengemudi, semua pintu, atau dimatikan aja. Nah, ini untuk kunci otomatis setelah mobil melaju. Nah, tanda kunci bisa dengan cuma sen aja atau dengan klaksonnya juga. Nah, kemudian untuk lampu. Nah, lampu ini triple turn signal ya. Jadi kita tekan 2 sen sekali, dia akan menyalakan 3 kali, atau kita bisa matikan juga. Ini untuk waktu tunda lampu kabin. Kemudian untuk follow me home. Nah, nanti kalau kita udah matikan mobil, kita bisa nyalakan lampu selama lebih kurang 15 detik, 30 atau 60 detik. Kemudian kita juga bisa untuk mencari lokasi parkir kendaraan dengan cara pencet tombol lock sebanyak 2 kali secara berurutan. Kemudian ada untuk pemutaran video, ini melalui USB ya. Kemudian ada untuk picet ini nanti bisa terkoneksi setelah kita mengaktifkan My Wuling Plus-nya melalui handphone. Nah, ini tombol startnya di sini, tombol start stop di sebelah kiri setir. Kemudian ini tadi pengaturan AC, ini kisi AC-nya bisa ditutup juga ya kalau misalnya terlalu dingin. Kemudian ini untuk arah semburan AC-nya tadi. Ini di sini ada logo Wuling ya. Di sini ada logo Wuling. Nah, kemudian di sini ada untuk tempat handphone, glove box. Ini ada USB. Nah, ada 2 USB ya, satu untuk charging, satu untuk multimedia. Jadi kita bisa gunakan 2 USB-nya. Ini tuas persnelingnya model baru ya. Ini cuma ada di Wuling Alphest. Nah, ini bentuknya seperti tuas pesawat. Ini rem parkir, dia sudah rem parkir elektrik dengan auto hold. Kemudian ini ada glove box. Ada cup holder. Kemudian ada tempat kartu. Ada glove box di sini dengan power outlet di dalamnya dengan besarnya 12 volt 120 watt. Nah, kemudian ini tampilan jok di bagian penumpang ya. Nah, ini pengaturan jok bagian penumpang ini dia cuma maju mundur dan rebah tegak aja. Nah, ini untuk glove box dia sudah soft opening. Kemudian sun visor di bagian penumpang sudah ada kaca. Kemudian ini untuk lampunya sudah LED ya. Ini untuk buka sunroof secara manual. Seperti itu. Kemudian di bagian driver juga sudah ada kacanya. Sudah ada kaca. Nah, ini dia untuk tampilan setirnya, dia flat bottom ya. Dan ini model baru. Ini di bawahnya ada model apanya lagi. Kemudian kita pindah ke belakang. Di belakang ini. Nah, ini dia konfigurasinya 2 baris ya, atau 5 seater dengan 2 headrest. Untuk penumpang tengah belum dapat. Seatbelt 3 titik sampai penumpang baris tengah, sampai yang di tengah. Seatbelt 3 titik. Nah, untuk pelipatan dia ada sedikit berbeda ya. Ini untuk pelipatan jok baris kedua.
Nah, di belakang dia ada dua headrest untuk penumpang bagian belakang. Kemudian ada dudukan untuk isofix juga. Ada seatbelt 3 titik. Seatbelt 3 titik. Nah, plusnya lagi dia di bagian jok ini di belakang bisa rebah tegak ya. Nah, untuk pelipatan dia ada dua cara. Pertama pelipatan jok ininya aja, bagian sandarannya aja, atau kita mau lipat bagian bawahnya juga. Nah, bagian bawahnya tinggal tarik bagian sini. Nah, seperti itu. Kita tinggal angkat seperti ini. Nah, setelah terangkat kita bisa rebahkan lagi. Kita turunkan dulu headrestnya. Nah, setelah ini kita bisa lipat secara rata lantai. Jadi ada dua cara pelipatan untuk jok belakang. Nah, ini bagian door trim sudah soft panel, ada lebih lembut. Di bagian belakang dia sudah rem cakram dengan profil ban 205 60 ring 16. Nah, kemudian ini bagian tangki mesin, tangki minyak. Ini lampu belakangnya. Kita coba sambil hidupkan hazard ya. Ini lampu sen, kemudian ada sensor parkir. Ada sensor parkir 3 titik. Ada kamera mundur. Kemudian ada wiper belakang juga. Nah, antena dia Sharpin ya. Kita coba buka bagasinya. Nah, ini kalau kondisi bagasi dengan jok sebelah kanannya terlipat. Di sini ada lampu. Kemudian di sini ada gantungan, ada hook ya. Nah, ini untuk ban serepnya. Ban serepnya dia velg kaleng tapi full size. Ini ada toolkit, ada tempat penyimpanannya lagi beberapa untuk penyimpanan yang kecil ya. Kemudian ini bagian sampingnya. Bagian samping. Ini sisi sebelah penumpang depan layoutnya. Ini bagian belakang. Dia ini kondisi. Nah, di belakang juga ada ini ya, kisi AC, kemudian ada power outlet juga yang sudah berbentuk USB. Ini di belakang juga terdapat seatbelt pocket. Ada cup holder juga di sini. Nah, itu dia sedikit review mengenai Wuling Alphest tipe iX. Nah, jadi di bagian chrome-nya itu dia ada sedikit lampu sen juga. Ini kondisi lampu utama hidup. Seperti itu, di bawah itu sebagai fog lamp. Sekian sedikit review mengenai Wuling Alphest tipe iX. Terima kasih sudah menonton. Tambahan sedikit ya. Jadi tadi kan si Alphest ini sudah punya kamera mundur. Nah, di sini kita lihat ya. Dia kamera mundurnya juga sudah ada sensor parkir seperti itu. Dan kalau kita belokkan setir, dia akan ada garis panduannya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton.